Halo, saya Eva Jolina dari kelas SI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi jenis join dalam SQL Server, yaitu inner join, cross join, left outer join, right outer join, natural join, group by with, order by, dan having. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SQL-nya. Di sini saya menggunakan SQL Server Management Studio 2008. Setelah itu connect dulu. Dan kita buka file database yang akan kita gunakan. Sebelumnya saya sudah membuka database penjualan. Jadi database-nya masih ada di sini. Dan tabelnya ada 5. Yaitu detail transaksi, MS barang, MS pegawai, MS pelanggan, dan transaksi. Kita bisa lihat isi tabel dan isi field-nya. Tabel transaksi ada 3 data. Ini tabel MS pelanggan, MS pegawai, dan MS barang, dan detail transaksi. Dan setelah itu kita buka query-nya. Sebelum kita menjalankan query ini, pertama kita atur dulu database yang akan kita gunakan. Hanya saya menggunakan database penjualan, jadi di sini saya atur penjualan. Atau kita bisa mengetik use penjualan di sini. Sekarang kita masuk ke inner join. Inner join adalah perintah untuk menampilkan semua data yang mempunyai nilai sama. Kita bisa lihat pada perintah on transaksi, tabel transaksi di kolom kode pegawai, dan tabel MS pegawai pada kode pegawai. Kita buka transaksi, kita ambil dari kode pegawai, dan di tabel MS pegawai, kita ambil juga dari kode pegawai. Yang artinya data yang ditampilkan adalah data yang sama dan berhubungan antara kode pegawai yang ada pada tabel transaksi dengan kode pada tabel MS pegawai. Kita blok dulu, baru kita execute. Di sini select bintang, berarti kita menampilkan semua data yang ada pada tabel. Dari tanggal transaksi, kode pelanggan, kode pegawai. Dan ini adalah dari tabel MS pegawai, ini dari tabel transaksi. Kita juga bisa memilih data tertentu yang ingin kita tampilkan. Misalnya sini saya memilih nama pegawai dan kode transaksi, berarti nama pegawai dan kode transaksi, seperti yang ini. Dari tabel pegawai, inner join, transaksi. Blok dulu, baru di-execute. Nama pegawai, kode transaksi. Setelah itu kita masuk ke cross join. Cross join adalah sebuah penggabungan yang meliputi lebih dari satu tabel tanpa syarat apapun. Jika tabel mempunyai 3 baris dan tabel satunya 3 baris, maka hasil cross join adalah 9 baris. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sini saya pilih menampilkan semua dari tabel transaksi, cross join, tabel MS barang. Kita bisa lihat dulu tabel transaksi ada 3 data, dan MS barang ada 4 data. Dan hasilnya 12 data. 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya, outer join. Outer join akan menghasilkan sebuah data dari sebuah tabel dan membatasi data dari tabel lainnya. Semua baris dari tabel sebelah kiri diacu dari sebuah left outer join, dan semua baris dari tabel sebelah kanan diacu dengan right outer join. Pertama, kita akan masuk ke left outer join.
Left outer join atau biasa juga dikenal dengan left join merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Saya select dari tabel MS pelanggan, ambil nama pelanggan, tabel transaksi, kode pelanggan. Dari tabel transaksi, left outer join, tabel MS pelanggan. On MS pelanggan, ambil dari kode pelanggan, transaksi juga kode pelanggan. Kita blok, execute, nama pelanggan, dan kode pelanggan. Nama pelanggan dan kode pelanggan. Selanjutnya adalah right outer join. Kebalikan dari left join. Right join atau biasa juga dikenal dengan right outer join. Right join akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel sebelah kiri. Ini right outer join. Saya select MS dari tabel MS pegawai, mengambil nama pegawai, transaksi dari kode pegawai, dari tabel transaksi, right outer join, tabel MS pegawai, on, tabel MS pegawai, kode pegawai, transaksi kode pegawai. Sekarang kita blok, jalankan. Nama pegawai dan kode pegawai. Natural join. Natural join yang menghasilkan baris-baris yang minimal ada sebuah baris di kedua tabel yang sesuai dengan kondisi join. Baris-baris yang tidak sesuai dengan sebuah baris dari tabel lain. Namun, inner join juga kadang disebut dengan natural join. Jadi, sini saya menyatukan inner join dan natural join. Maka kita akan langsung masuk ke group by. Group by digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Pengelompokannya biasanya disertai oleh aggregate function. Dalam implementasinya, aggregate function harus diikuti oleh group by bila terdapat field lain yang dijadikan kriteria pengelompokan. Aggregate function adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai tunggal berdasarkan hasil perhitungan nilai-nilai pada suatu kolom. Ini saya select nama barang, saya memilih nama barang dari tabel MS barang. Group by-nya dari nama barang. Execute, ini nama barang. Setelah itu, group by with order by. Digunakan untuk menampilkan tabel yang mana menunjukkan satu buah kolom untuk menampilkan data lebih spesifik. Order by berfungsi mengurutkan data yang kita inginkan. Misal dari tabel A sampai D. Dan ASC di sini adalah ascending yang berfungsi mengurutkan isi data sesuai abjad A sampai Z. Adapun descending atau query-nya DESC yang berfungsi mengurutkan isi data dari Z sampai A. Bisa dibilang sebaliknya, ascending dan descending-nya. Sini saya coba dulu ascending. Query-nya saya memilih kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah stok. Atau saya bisa saja langsung seperti tadi, bintang dari tabel barang, di mana harga satuannya lebih dari 250.000. Jadi harus di atas 250.000. Group by-nya kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah stok. Order by-nya saya memilih nama barang untuk diurutkan. Mengurutkan melalui nama barang.
Di sini hanya ada dua data, 1 juta dan 2 juta. Kode barang sesuai urutan A, B. Kita bisa lihat dulu di MS barang. Karena di sini tadi saya menandakan di atas 250.000, berarti hanya 2, 1 juta dan 2 juta. Sedangkan 200 dan 250 tidak termasuk karena saya menandakan lebih dari. Sekarang saya ganti dari jadi descending-nya ini execute D baru A, berarti mengurutkan nama dari bawah. Dan yang terakhir, having. Having digunakan untuk memilah data dari kumpulan baris yang dihasilkan oleh group by ataupun bagian select yang memiliki fungsi penggabungan atau aggregate function. Having mirip dengan where, perbedaannya having dioperasikan setelah hasil group by atau fungsi penggabungan. Ini saya select nama pelanggan dari tabel MS pelanggan, group by nama pelanggan, having nama pelanggan, ini adalah tanda tidak. Misalnya saya nama pelanggan tidak sama dengan Henny. Berarti saya akan menampilkan nama pelanggan selain nama Henny. Namun nama Henny tidak termasuk. Kita lihat dulu tabel pelanggan namanya Henny ada 1, berarti kita akan menampilkan 3 nama, Yogi, Dodo, dan Haryani. Kita jalankan dulu. Dodo, Haryani, Yogi. Atau kita bisa menampilkan nama barang, harga satuan dari tabel MS barang, di mana harga satuan lebih dari 1 juta. Jadi MS barang, kita akan menampilkan harga satuan yang lebih dari 1 juta. Select. Hanya ada 1, 2 juta. Seperti yang ini. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi.